Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 19. Di awal video ini, pagi hari itu, Ryuwon yang berkeluar dari kamarnya dikejutkan ketika melihat kakaknya yang berpakaian begitu rapi. Wah, Yung, apa hari ini kau ada kencan? Melihat tingkah adiknya, Ryumin pun yang merasa agak risih membalas. Hah? Kencan apa? Ryuwon melanjutkan. Biasanya, kau tidak menggunakan pakaian yang begitu formal seperti ini, Yung. Ryumin menimpali. Ini urusan penting. Aku akan bertemu dengan mitra kerja. Mendengar hal itu, Ryuwon pun bertanya, kau mau memulai bisnis, Yung? Namun sayangnya, Ryumin yang sibuk dengan handphonenya malah terdiam dan membuat Ryuwon berpikir. Kemarin-kemarin, dia gila-gilaan dengan saham dan sekarang dia terjun ke dalam bisnis. Bagaimana jika dia gagah? Dia pasti akan kecewa, bukan? Tanpa ia sadari, Ryumin yang tengah selesai dengan handphonenya kini melihat ke arahnya. Dan ketika wajahnya memperlihatkan kekhawatirannya, Ryumin pun berpikir, Won, apa dia lebih mengkhawatirkanku dibanding keuangan kami? Sangat menggemaskan. Dengan pikiran seperti itu, Ryumin pun tersenyum berkata, akan kuberitahu lebih jelasnya nanti jika temannya sukses. Yang terlalu khawatir, kau percaya dengan huyungmu ini kan? Ryuwon pun membalas, aku percaya. Siapa lagi bisa ku percaya? Melihat tingkahnya, Ryumin pun kini melangkah pergi menuju pintu keluar apartemennya. Tunggu saja aku di sini. Player lain membuat situasi menjadi berbahaya jika pergi keluar. Ryuwon pun mengikutinya, membalas, iya, aku melihat beritanya. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk kejahatan. Aku juga dengar kalau di luar negeri, mereka semua kesulitan karena penjahat yang kabur dari penjara menggunakan kekuatan mereka. Seketika itu juga, wajah Ryumin berubah menjadi serius. Lalu, ia menimpali. Benar, bahkan penjahat mendapat kesempatan untuk menjadi player jika umurnya cukup. Saat itu, sembari melangkahkan kakinya, Ryumin yang mengingat masa-masa kelam di putaran sebelumnya berpikir, player menjadi semakin kuat. Dan setiap bulannya, populasi berkurang. Jadi lebih aneh jika situasi tidak berubah. Dan juga nantinya, akan ada saat di mana orang biasa dibunuh seperti hewan dan diperlakukan sebagai budak. Itulah saat di mana player berada di puncaknya. Sebelum dunia menjadi tidak kebal hukum, aku harus menjadi sangat kuat dan meningkatkan reputasi Black Side dalam prosesnya. Kemudian, setelah tiba di dekat pintu, Ryumin pun berbalik berkata, jika memang harus, hati-hatilah jika kau pergi keluar. Mendengar hal itu, Ryuwon pun membalas, aku mengerti Yung, tapi kapan kau memberitahuku tentang bisnismu itu? Ryumin menimpali, itu rahasia. Tentu saja, perkataan Ryumin membuat adiknya, Ryuwon, merasa penasaran. Aku penasaran loh. Melihat tingkah ngeyelnya, Ryumin pun langsung mencubit pipinya sembari berkata, akan segera aku beritahu. Dia berhenti mengomel. Tunggu saja dan jangan lupa makan siang. Makanlah yang lebih mahal daripada mie pasta hitam, ya? Ryuwon yang pasrah pun membalas, aku bohong. Beberapa menit kemudian, Ryumin pun telah tiba di depan sebuah hotel yang begitu megah. Kemudian ia pun melangkah masuk ke arah resepsionis sembari berpikir, sesuai perkiraan. Dia memintaku untuk bertemu di sini. Sama seperti dalam sepak bola, tuan rumah memiliki keuntungan. Tempat yang Magingol pilih untuk makan siang terkenal sebagai hotel di bawah grup Oshun. Meski kenyataannya, ini salah satu hotel milik Magingol. Tentu saja, ini informasi rahasia yang harusnya hanya aku yang tahu tentang hal ini. Ya setidaknya, keluarganya mungkin tahu. Aku harus mencoba menggunakan informasi ini untuk membuat nilaiku semakin naik di matanya. Sebelumnya,
Aku harus menyesuaikan pembawaanku. Aku harus terlihat senaif mungkin. Dengan begitu, ketika ia tiba di depan meja resepsionis, Ryu-min pun langsung mengubah sikapnya. Halo, aku datang kemari untuk janji temu. Aku diberitahu untuk datang ke resepsionis ini. Mendengar perkataannya, resepsionisnya pun membalas. Apakah Anda memiliki janji temu dengan Presiden Heavenly Demon Consulting? Ryu-min pun menimpali. Benar, itu saya. Sambil menunjukkan sebuah sofa di depan meja resepsionisnya. Sang resepsionisnya pun menuturkan, Presiden akan segera tiba. Untuk sementara, Anda bisa menunggu di sana, Tuan. Dengan tingkah sopannya, Ryu-min pun menunduk, membalas. Baik, terima kasih. Kemudian, Ryu-min pun duduk di sofa tersebut dan kembali bertingkah senaif mungkin. Sembari berpikir, sempurna, sekarang aku hanya perlu sedikit melamun dan terlihat seperti tidak cocok di sini. Wow, lampu gantungnya sangat keren. Saat kemudian, seseorang pun tiba menyapa Ryu-min. Apa Anda, Tuan Ryu? Mendengar sapaannya, Ryu-min pun langsung bangkit dari kursinya. Benar. Seketika itu juga, seseorang yang menghampirinya, yang adalah An Sang-chul, yang juga menyadari jika Ryu-min pernah bertemu dengannya, lalu tersentak kaget. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Di Hotel Galleria Forest Long Term. Seketika itu juga, Ryu-min pun mengubah sikapnya. Benar. Aku rasa kita saling bertemu satu sama lain ketika aku membagikan kue beras setelah pindahan ke yang ada di sebelah aktris Seo Arin, kan? An Sang-chul pun menunduk, membalas. Benar, aku minta maaf atas tidak sopananku waktu itu. Saat itu, meskipun An Sang-chul bersikap sangat sopan, dirinya tetap mewaspadai Ryu-min karena menurutnya Ryu-min tak terlihat seperti umur 20-an. Dan juga bagaimana bisa Ryu-min memiliki saham terbesar yang menginvestasikan miliaran won di perusahaannya. Meskipun saat itu An Sang-chul telah menyembunyikan rasa curiganya, Ryu-min sendiri telah menyadarinya, yang membuatnya berpikir, dia pasti mencurigaiku. Apa ini reaksi wajar? Karena mustahil bagiku memiliki uang sebanyak itu di umurku yang sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Ryu-min pun tersenyum polos membalas. Tidak apa-apa, kita tidak mengenal sesama lain waktu itu. Tidak kusangka sang presiden dari Heavenly Demon Consulting tetangga di atasku. Mendengar hal itu, An Sang-chul pun langsung menyelanya. Mohon jangan salah paham, aku bukanlah presidennya. Tentu saja, meskipun Ryu-min mengetahuinya, dirinya langsung berpura-pura kaget. Lalu An Sang-chul menjelaskan, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku kepala bagian An Sang-chul. Presiden sedikit terlambat, jadi aku duluan yang sampai di sini. Mari kita menunggu di dalam. Dengan begitu, An Sang-chul pun mengantarkan Ryu-min di sebuah ruangan di dalam hotelnya. Harap tunggu sebentar di sini, Tuan. Setelah mengantarkan Ryu-min, An Sang-chul pun segera menghubungi Tuan yang dilayaninya melalui sebuah SMS. Presiden, saya sudah bertemu langsung dengannya dan mustahil dia menginvestasikan semua uang itu sendirian. Seseorang mungkin mengirimnya menggantikan mereka. Jadi, harap berhati-hati. Melihat tingkahnya, meskipun saat itu An Sang-chul telah menyembunyikannya, Ryu-min yang sudah jauh menduga hal itu berpikir, sesuai dugaanku, dia mengirim An Sang-chul untuk mengawasiku dahulu. Mana mungkin orang seteliti Mag Yunglok mendadak terlambat pada pertemuan penting begini. Saat kemudian, pintu ruangannya pun terbuka dan kini Mag Yunglok memasuki ruangannya. Halo, aku Presiden Mag Yunglok dari Heavenly Demon Consulting. Dengan tingkah gugupnya, Ryu-min pun bangkit memberinya salam. Aku Ryu-min. Mag Yunglok pun berjalan ke arah berlawanan menuturkan, silakan duduk Tuan Ryu dan kepala bagian duduklah di sampingku. Melihat tingkahnya, Ryu-min yang tengah duduk di sana berpikir, dia mengajak An Sang-chul pada pertemuannya tanpa terlebih dahulu menanyakannya kepada aku. Kelihatannya dia berusaha melakukan inisiatif secara diam-diam. Kemudian setelah duduk di sana, Mag Yunglok pun menuturkan, mari makan terlebih dahulu.
Sebelum membahas hal penting, aku mempersiapkan makanan Korea. Jadi, aku harap makanan ini pas dengan seleramu. Dengan begitu, para pelayan di sana pun kini membawakan makanan untuk jamuan pertemuannya. Kini, sembari memakan jamuan makanannya, Ryumin menuturkan, makanannya lezat. Magyung Glok pun membalas, aku senang kau menyukainya. Saat itu, Magyung Glok nampaknya tak menikmati makanannya karena perhatiannya tertuju pada Ryumin yang membuatnya berpikir kepala bagian benar. Dia terlalu muda untuk menginvestasikan 80 miliar won sendirian. Bahkan jika dia punya uangnya, dia tidak seperti memiliki keberaniannya. Sudah pasti dia bekerja untuk seseorang. Siapa yang mengirimnya? Kakak-kakakku, pamanku. Aku harus mengetahuinya. Dengan pikiran seperti itu, Magyung Glok pun menghentikan makannya lalu bertanya, aku sangat terkejut ketika aku melihatmu, Ryunim. Tidak pernah kusangka pemilik saham terbesar kami semuda ini. Bolehkah aku bertanya, berapa usiamu? Dengan sikap tenangnya, Ryumin pun membalas, aku 20 tahun. Tentu saja, perkataan Ryumin membuat Magyung Glok sedikit tersentak. 20? Aku 29 tahun. Senang bertemu dengan orang yang kelompok usianya sama denganku. Ryumin pun membalas, benar, aku juga merasa senang. Lalu, Magyung Glok melanjutkan, jadi, bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebesar ini pada usiamu yang sekarang? Apa kau berasal dari keluarga konglomerat? Mendengar perkataannya yang menunjukkan sikap terus terangnya, Ryumin pun tersenyum membalas, hahaha, bukan, sampai baru-baru ini aku hanya murid biasa. Magyung Glok yang merasa aneh pun kembali bertanya, sampai baru-baru ini? Apa maksudnya? Ryumin menimpali, benar, apa kau melihat berita belakangan ini? Apa kau melihat artikel mengenai miliuner dadakan yang menang lotre 4 kali berturut-turut? Mendengar hal itu, Magyung Glok pun terdiam dan kembali mengingat beberapa artikel yang ia baca sebelumnya. Benar, aku melihatnya. Dengan wajah penuh percaya diri, Ryumin pun menuturkan, itu aku, pemenang lotre 4 kali berturut-turut. Tentu saja, Magyung Glok yang terkejut tak langsung percayainya. Maaf, apa ini sungguhan? Kau pemenang yang masuk berita beberapa bulan yang lalu itu? Ryunim. Dengan tegasnya, Ryumin membalas, benar, itu aku. Kemudian Magyung Glok yang masih penasaran bertanya, berdasarkan beritanya, jumlah uangnya hanya sekitar 60 miliar saja. Bagaimana kau bisa mendapatkan 280 miliar ini? Sembari memakan makanannya, Ryumin tersenyum membalas, ya aku berinvestasi sedikit dalam Bitcoin. Lagi-lagi, jawaban Ryumin membuat Magyung Glok terkejut. Bitcoin? Hanya itu saja? Dengan santainya, Ryumin membalas, benar, hanya begitu. Magyung Glok pun melanjutkan, kau sangat hebat. Apa yang membuatmu ingin investasi sebanyak 60 miliar dalam Bitcoin? Kurasa aku pun tidak akan bisa melakukannya. Mendengar hal itu, An Sang-chul yang tadi hanya diam saja kini ikut nimbrung. Tuan Ryu, tampaknya Anda sangat beruntung. Ryumin pun langsung menyangkalnya. Tidak, itu bukanlah keberuntungan. Namun An Sang-chul langsung melanjutkan, benar, aku ingat artikel beritanya mengatakan kalau Anda bilang nomor lotrenya Anda mendapatkannya dari mimpi, kan? Jika itu bukan keberuntungan, lalu, namun sebelum An Sang-chul menyelesaikan kalimatnya, dengan wajah datarnya, Ryumin langsung menyalahnya. Tidak, aku tidak mendapatkannya dari mimpi. Tentu saja, perkataan Ryumin membuat Magyung Glok juga An Sang-chul menatapnya dengan sangat aneh. Lalu bagaimana? Saat itu, jika suasananya sangat tenang sekaligus tegang, Ryumin berpikir, hanya ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk mendapatkan penerimaan Gyung Glok dan membuatnya menjadi pihakku. Dan Bitcoin ini pun didengar. Dengan begitu tenang, Ryumin menuturkan, ini pertama kalinya aku memberitahu ini pada orang lain. Tapi aku memiliki Future Sigrun. Itu sebuah rune yang membuatku bisa melihat beberapa tahun ke depan.
Dengan kata lain, aku seorang prophet yang bisa melihat masa depan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.